Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pertempuran Surabaya, merdeka atau mati. Itulah slogan pada saat itu. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 10 November 1945 di kota Surabaya. Pertempuran ini merupakan salah satu pertempuran terbesar dan terberat dalam sejarah revolusi Indonesia, serta menjadi simbol nasional perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme. Tentara Sekutu mendarat di Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945 di bawah pimpinan Brigadir A.W.S. Malabi yang berkebangsaan Inggris. Pada awalnya, kedatangan mereka disambut oleh Gubernur Jawa Timur R.M.T.A. Suryo. Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa Inggris dipersilakan memasuki kota dan melepaskan tawanan Jepang. Namun, kesepakatan ini dilanggar. Inggris malah menduduki kantor pos, pangkalan laut di Tanjung Perak, gedung Bank Imperio, serta lokasi penting lainnya. Terdesak oleh rakyat Surabaya, A.W.S. Malabi meminta bantuan Maijen D.C. Hawthorne, Komandan Tentara Inggris di Jawa. Hawthorne menghubungi Presiden Soekarno meminta bantuannya untuk menyelesaikan pergolakan yang terjadi. Keesokan harinya, pada tanggal 29 Oktober 1945, Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta didampingi Menteri Penerangan Amir Syarifuddin dan Maijen D.C. Hawthorne tiba di Surabaya. Dengan sebuah mobil jeep pinjaman dari Inggris, Presiden Soekarno berkeliling menyerukan gencatan senjata sambil menunggu perundingan Indonesia dengan Sekutu. Meskipun gencatan senjata disepakati, namun aksi tembak-menembak secara sporadis masih terjadi di beberapa tempat. Pada tanggal 30 Oktober 1945, mobil yang ditumpangi oleh A.W.S. Malabi menjadi sasaran tembak. Saat hendak melintasi Jembatan Merah, terjadi baku tembak di situ yang berakhir tewasnya Malabi. Kematian Malabi menjadi dalih bagi Inggris untuk menggempur rakyat Surabaya dan menuntut agar rakyat Surabaya menyerah tanpa syarat. Pada tanggal 7 November 1945, pemimpin tentara Inggris yang baru, Mayor Jenderal E.C. Marsay, menulis surat kepada Gubernur Suryo yang berisi kecaman atas kematian Malabi, serta tudingan bahwa gubernur tak mampu mengendalikan rakyatnya sendiri. Pada tanggal 9 November 1945, Gubernur Suryo pun membalas yang pada intinya membantah semua tuduhan. Marsay kemudian membuat surat balasan dengan nada mengancam bahwa Inggris akan menuntut balas kepada seluruh pemimpin Indonesia atas kematian Malabi. Bagian lain surat juga berisi perintah kepada seluruh pemimpin Indonesia, kepala pemuda, kepala polisi, kepala pemerintahan agar melapor pada waktu dan tempat yang telah ditentukan dengan meletakkan tangan di atas kepala, tanda menyerah tanpa syarat, dan harus menyerahkan seluruh senjata sambil membawa bendera putih sebagai tanda menyerah. Batas waktu yang ditentukan paling lambat pukul 6.00 tanggal 10 November 1945. Jika ultimatum ini tidak diindahkan, Inggris akan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menghancurkan Surabaya. Pada pukul 22.00 tanggal 9 November 1945, Gubernur Suryo melalui siaran radio menolak ultimatum Inggris tersebut. Pertempuran tidak bisa dielakkan lagi. Kontak senjata pertama terjadi di Tanjung Perak. Banyak korban berjatuhan, tetapi rakyat Surabaya bersama Tentara Keamanan Rakyat melakukan perlawanan. Mereka memilih merdeka atau mati. Inggris mulai menggempur melalui darat, laut, udara, dan Bung Tomo dengan gigih dan berapi-api membakar semangat para pemuda. Dengan orasinya yang sangat luar biasa menggetarkan jiwa seluruh yang ada di Surabaya, mengajak elemen masyarakat untuk berjuang merdeka atau mati. Sementara itu Soekarno berpidato dengan menggunakan bahasa Inggris, direkam dan disiarkan ke seluruh dunia. Melalui pidato itu ia melancarkan protes keras kepada PBB atas serangan Sekutu terhadap Surabaya.
Kepada pejuang dan rakyat Indonesia, Soekarno menyerukan tetap merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka. Peristiwa 10 November tidak terlepas dari peran para ulama, Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah, serta para kiai pesantren lainnya yang menggerakkan para santrinya dan masyarakat sebagai milisi perlawanan. Selama 3 minggu, TKR, para pemuda dan rakyat Surabaya berhasil mempertahankan kota Surabaya dari pendudukan Inggris. Kota Surabaya memang hancur lebur, tetapi pertempuran ini menunjukkan bahwa suatu semangat yang luar biasa, sifat pantang mundur para pejuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Untuk mengenang jasa para pahlawan, maka dibangunlah Tugu Pahlawan, dan setiap tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini, tentara Inggris. Ini jawaban kita, ini jawaban rakyat Surabaya, ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hei tentara Inggris, kau menghendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur daripada tidak merdeka, sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah
kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Terima kasih atas segala perhatian. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.